Halo semuanya, selamat datang di channel Lionen SK. Oke, di video kali ini gue bakal ngomongin salah satu anime yang saat ini sedang cukup populer ya. Atau mungkin malah sangat populer, yaitu anime Dandadan. Nah, sebelum mulai, satu hal yang ingin gue sampaikan tentang anime ini ya, yaitu anime ini menurut gue merupakan anime yang sangat absurd ya. Entah itu dalam konsepnya, ceritanya, tujuannya, komedinya, dan lain sebagainya. Nah, dari gabungan hal absurd itulah bisa dibilang yang menjadi daya tarik anime ini sendiri, sehingga disukai dan digemari oleh banyak orang. Ya, walaupun hal absurd itu juga lah yang menjadi bumerang bagi anime ini. Dikarenakan banyak juga orang yang tidak menyukai atau bahkan sangat tidak menyukai anime ini dikarenakan hal-hal absurd tersebut. Ya, bisa dibilang anime ini cukup unik lah dalam berbagai halnya. Jadi, kita bakal langsung aja ke pembahasan. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan hanya sekedar menekan tombol subscribe. Anime ini mengikuti kisah dua remaja SMA dengan kepercayaan yang sangat bertolak belakang, yaitu Momo Ayase, seorang gadis yang percaya pada roh dan hal-hal gaib, tapi tidak percaya akan keberadaannya alien, dan Ken Takamura yang lebih sering disebut Okarun, seorang pemuda yang justru sangat yakin pada keberadaan alien, tetapi tidak percaya pada hantu. Nah, pertemuan mereka dimulai dari perdebatan sederhana tersebut, dan akhirnya mereka saling membuktikan siapa yang benar, roh atau alien yang benar-benar ada. Untuk membuktikan keyakinan mereka masing-masing, mereka membuat taruhan konyol, di mana Momo pergi ke lokasi yang terkenal sebagai tempat penampakan alien, sementara Okarun mengunjungi tempat angker yang diyakini dihuni oleh roh jahat bernama Nenek Turbo. Namun, apa yang mereka temukan justru menghancurkan logika keduanya, karena keduanya ternyata benar. Alien dan roh atau hantu itu ternyata benar-benar ada. Nah, setelah kejadian itu, dunia mereka tiba-tiba terbuka menjadi jauh lebih luas, di mana makhluk yang akhirnya mereka yakini ternyata sama-sama berbahayanya. Setelah kejadian berbahaya yang mereka alami, Okarun ternyata menjadi korban kutukan dari Nenek Turbo, yang menjadikannya kehilangan kedua bijinya, namun juga memiliki kekuatan berubah wujud dan mampu berlari cepat seperti Nenek Turbo. Di sisi lain, Momo mengalami kontak langsung dengan makhluk luar angkasa yang berusaha menculiknya, tetapi secara tidak terduga juga membangkitkan kekuatan tersembunyi dalam dirinya. Dari sinilah keduanya mulai bekerja sama, meskipun dengan banyak konflik dan dinamika komedi yang cukup absurd. Seiring berjalan cerita, mereka menghadapi berbagai macam ancaman ya, yang semakin aneh dan juga berbahaya dari roh-roh hantu dan juga alien. Dalam perjalanan ini juga, mereka bertemu dengan karakter-karakter lain yang memperkaya cerita, seperti Aira, Jiji, dan Nenek Saiko. Hubungan antara Momo dan Okarun juga perlahan berkembang, sampai terlihat memiliki hubungan romantis dan sebagainya. Anime Dandadan merupakan adaptasi sebuah manga dari karya Yakinobu Tatsu yang pertama kali rilis pada 6 April 2021 di majalah Jepang Shonen Jump Plus. Untuk animenya sendiri, rilis pertama kali pada tanggal 3 Oktober 2024 yang diproduksi oleh studio Science Saru, entah ini gimana bacanya ya, dan disutradarai oleh Puga Yamashiro, yang katanya proyek ini merupakan debut pertamanya sebagai sutradara utama setelah sebelumnya bekerja sebagai asisten sutradara. Oke, disclaimer dulu ya sebelum mulai. Kalau semua yang gue bahas di sini merupakan pendapat gue pribadi ya. Jadi buat kalian yang gak setuju tinggal tulis aja di kolom komentar. Jika membicarakan kelebihan dari anime Dadadan ya, hal pertama yang langsung terasa adalah pasti dari visual animasi yang sangat bagus. Dari pergerakannya, pewarnaan, dan lain sebagainya sangat bagus banget. Dan dipikirkan dengan sangat baik. Terutamanya pada episode 7 ya. Kalian yang udah nonton anime ini pasti udah tahu lah seberapa wow-nya episode itu. Ditambah anime ini juga sering sekali menambahkan detail-detail kecil ya yang berbeda dari anime aksi lainnya. Contohnya seperti pakaian yang pasti rusak atau compang-camping setelah adegan battle. Series Dadadan ini juga menurut gue merupakan sebuah series yang mematahkan genre ya. Dikarenakan menggabungkan berbagai genre yang biasanya nggak akur. Contohnya seperti menggabungkan cerita sci-fi atau fiksi ilmiah ya dengan cerita horor supranatural, romansa remaja dan komedi slapstick ya. Hebatnya si Tatsu ini ya, mangaka dari anime ini berhasil membuat semua itu terasa bagus dan tetap nyambung.
Hubungan romansa dari si Okarun dan si Momo juga menurut gue sangat bagus ya, dan terasa. Namun gue kurang suka dengan adegan-adegan patahnya ya, yang saat adegan romansa itu terjadi. Ya sebenarnya gue emang kurang suka sih dengan semua cerita-cerita romantis yang suka bikin nanggung dan patah-patah seperti ini. Di sini ada juga yang sama kayak gue gak? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, kemudian anime ini memiliki pembawaan alur cerita yang orang-orang bilang kayak roller coaster ya. Ya tiba-tiba naik, tiba-tiba turun ya. Perpindahan antara tone-nya itu terasa sangat cepat dan campur aduk. Bagi beberapa orang, hal ini bisa terlihat bagus atau biasa aja ya. Tetapi bagi beberapa orang juga, termasuk gue ya, yang lebih suka cerita dengan suasana konsisten, ini bisa bikin agak kaget dan sulit untuk menikmati alur ceritanya. Selain itu, ada juga humor yang cukup absurd dan kadang vulgar ya. Nggak semua orang nyaman dengan jenis komedi seperti ini. Beberapa adegan bisa terasa aneh atau bahkan berlebihan ya. Tergantung selera lah kalau ini ya. Kemudian yang terakhir menurut gua, anime ini tidak atau belum memiliki tujuan yang jelas ya. Ya selain mencari bijinya si Okarun, anime ini tidak memiliki tujuan utama yang menjadi puncak cerita atau keinginan dari si tokoh utamanya, layaknya anime-anime shonen pada umumnya. Ditambah anime ini juga belum memiliki tokoh antagonis utama yang menjadi pusat dari kejahatan atau permasalahan di anime ini. Ya walaupun gue cukup memaklumi hal itu ya. Dikarenakan beberapa anime shonen populer lain pun ada juga yang tidak langsung berurusan atau berkonflik dengan antagonis utamanya. Contohnya seperti anime Naruto lah. Antagonis utama yaitu Akatsuki, mereka nggak langsung muncul dan berurusan dengan si para tokoh utama di awal-awal cerita ini kan. Melainkan si Naruto harus ngelawan dan berkonflik dulu dengan antagonis yang lainnya sebelum ke Akatsuki. Dah ya gitu sih. Oh iya, gue lupa satu lagi. Endingnya gantung banget bro, sumpah gantung banget. Oke, mungkin segitu aja ya. Bacotan gak jelas gue tentang anime Dadadan ini. Kesimpulannya anime Dadadan ini ya adalah anime yang cukup bagus ya, terutama dalam visual dan penganimasiannya. Sangat cocok juga buat kalian yang suka dengan cerita komedi yang absurd ya dan perubahan alur cerita yang dibawakan sangat cepat. Tetapi anime ini sangat tidak cocok ya buat kalian yang tidak menyukai hal-hal tadi atau lebih menyukai kebalikan dari hal-hal tadi. Jadi ya mungkin sekian aja ya video gue kali ini. Buat kalian yang ingin ngasih kritik, saran atau nambahin sesuatu, tinggal tulis aja di kolom komentar. Oke sekian dan sampai jumpa.